Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Formula E, ajang balap mobil listrik yang bertaraf internasional teman-teman. Kemarin telah digelar dengan suksesnya di sirkuit Ancol. Dan ini merupakan salah satu prestasi dari Pak Anies Baswedan lagi. Nah, kalau kita melihat prestasi Pak Anies, teman-teman, ternyata banyak prestasi yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan salah satunya adalah Formula E. Namun sebelumnya ada, teman-teman, yaitu terkait Jakarta International Stadium. Itu sebuah prestasi juga dari Pak Anies Baswedan, yaitu membangun sebuah stadium terbesar se-ASEAN dan terbesar kedua dunia, teman-teman. Itu ada di JIS, Jakarta International Stadium. Dan yang kemarin kita lihat yaitu sirkuit Formula E, teman-teman. Itu juga sukses digelar Pak Anies Baswedan. Padahal sebelumnya ini mendapat kritikan keras dari Giring Ganesa pada saat Giring itu melakukan sidak di Ancol pada saat daerah Ancol yang akan digunakan sirkuit itu belum dibangun. Belum ada pekerja, belum ada alat berat. Itu Giring Ganesa ada di sana dan mengkritik terus kepada Pak Anies Baswedan. Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan gak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa? Nah teman-teman, ketika gelaran Formula E kemarin, sebenarnya semua ketua umum partai politik itu diundang oleh pihak panitia. Dan salah satunya yang diundang adalah Giring Ganesa. Namun ketika dilihat di sirkuit Formula E kemarin, tidak terlihat Giring Ganesa. Jadi netizen ini ramai-ramai mencari Giring Ganesa di sirkuit Formula E, tetapi tidak ketemu itu Giring Ganesa. Bahkan banyak netizen ini yang mempertanyakan kemana Giring Ganesa. Nah, ketika ramai diperbincangan oleh netizen, akhirnya Giring Ganesa itu keluar, teman-teman, dengan memberikan pernyataan yang juga masih mengkritik Pak Anies Baswedan mengenai ukuran kesuksesan sebuah acara. Apakah Formula E itu sukses? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat apa arti sukses Formula E menurut Giring Ganesa. Kita baca berita dari kronologi, teman-teman. Akhirnya Giring PSI muncul dan mengatakan Formula E kalau cuma ramai itu bukan sukses. Jadi kalau ramai bukan sukses. Nah, apalagi tidak ramai, berarti malah tidak sukses, teman-teman. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Giring Ganesa, akhirnya muncul mengomentari gelaran Formula E Anies Baswedan. Giring sebelumnya banyak dicari netizen lantaran dianggap sembunyi setelah ajang mobil listrik itu berjalan sukses. Namun Giring menganggap ajang Formula E yang digelar Sabtu 4 Juni 2022 belum dikatakan sukses sebagaimana yang dipercakapkan publik. Menurut Giring, ingar-bingar dan ramainya penonton Formula E yang hadir di Ancol bukan tolak ukur sebuah acara sukses. Ia menyebut kesuksesan sebuah acara bertaraf internasional harus dilihat dari dampak ekonomi dan sosial ke masyarakat sekitar. Berhasil lihatnya dari mana? Apakah dilihat dari jumlah penontonnya? Apakah dilihat dari jumlah keuntungannya? Apakah dilihat dari dampak ekonominya ke masyarakat sekitar DKI Jakarta? Kata Giring Ganesa di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin 6 Juni 2022. Nah, ini teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Giring Ganesa. Makanya sukses tuh dilihat dari mana? Kalau cuma ramai dan ingar-bingar saja sih itu bukan sukses, ujarnya menambahkan. Menurut Giring, panitia penyelenggara Formula E dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuka ke publik apakah Formula E memberi keuntungan atau malah justru merugi. Giring berharap ajang Formula E tidak membuat rugi keuangan daerah dan berujung menggunakan pajak rakyat untuk menutup kerugian tersebut.
Kalau untung, uang dipakai buat apa? Terus kalau rugi, siapa yang menanggung? Jangan sampai nanti kalau rugi, nanti yang nanggung uang pajak masyarakat. Paparnya. Ex-vokalis Nidji itu menegaskan, pihaknya akan tetap mengkritisi hajatan balap mobil listrik tersebut. Pasalnya, ini bukan program prioritas bagi warga DKI. Menurut dia, apakah sejumlah persoalan lain yang harusnya menjadi prioritas Pemprov DKI, misalnya masalah polusi hingga kemacetan. Masih banyak kemacetan, masih banyak titik-titik banjir, polusi. Setelah pandemi COVID, bagaimana kita ngomongin menambah lapangan pekerjaan di DKI? Kemarin kita baru dengar banyak startup yang PHK karyawannya. Ini bagaimana tuturnya? Formula E Jakarta 2022 digelar di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit JIEC Sabtu 4 Juni 2022. Sejumlah pihak memuji pelaksanaan acara tersebut. Bos Formula E Alberto Longo bahkan memuji habis-habisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai gelaran Jakarta E-Prix 2022. Menurutnya, ajang Formula E Jakarta berjalan sukses. Presiden Jokowi juga bersyukur acara tersebut berjalan dengan baik. Jokowi juga berharap Formula E jadi balapan yang makin digemari di masa mendatang di Indonesia. Jadi itu teman-teman yang menjadi pernyataan dari Giring Ganesa. Kemarin ketika diundang tidak datang. Datang-datang ini mengkritisi lagi terkait Formula E. Karena dia mengatakan ukuran sukses bukan dilihat dari hingar-bingarnya, ramainya penonton. Tetapi sukses itu kalau membawa dampak ekonomi di masyarakat sekitar. Ini kata dari Giring Ganesa, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sebuah acara itu sukses, menurut saya, lihatnya adalah secara integral, secara umum. Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah itu evaluasi. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, maka itu disebut dengan sukses. Namun, ada orang yang mengatakan sukses itu dilihat dari penonton. Penontonnya cukup banyak. Kemudian pemainnya juga berjalan dengan baik. Itu menurut saya juga dikatakan sukses. Jadi tergantung orang dari mana dia melihat sebuah kesuksesan itu. Nah, tetapi menurut Giring beda lagi teman-teman. Sukses kalau membawa dampak positif, sukses bila itu menguntungkan bagi warga masyarakat sekitar. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Giring juga ada benarnya. Tetapi saya melihat apa yang disampaikan Giring ini pada intinya menurut saya adalah memberikan kritik kepada Pak Anies Baswedan terkait Formula E ini. Nah, menurut saya teman-teman apa yang dilakukan Giring ini kemarin juga ada sesuatu yang kurang menurut saya. Ketika dia tidak diundang di Ancol, dia datang. Ketika dia diundang, tidak datang. Ini saya pikir juga sebuah kegagalan dari Giring Ganesa menurut saya. Bagaimana tidak teman-teman? Ketika Formula E itu belum digelar, lapangan sirkuit belum dibangun, itu Giring datang. Padahal itu tidak diundang. Namun setelah Formula itu digelar dan Giring Ganesa itu diundang, ternyata Giring tidak datang. Nah, saya pikir ini juga bukan sebuah kesuksesan bagi Giring Ganesa. Ketika tidak diundang, datang. Ketika diundang, tidak datang. Jadi, saya juga mengkritik balik kepada Giring Ganesa. Kenapa seperti itu? Padahal diundang untuk menonton kegiatan Formula E itu adalah sebuah kehormatan bagi Giring Ganesa dan mestinya menghargai yang mengundang, tetapi Giring malah tidak datang. Datang-datang ini mengkritik lagi terkait Formula E. Sukses tidaknya Formula E dilihat dari apakah berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Nah, menurut saya teman-teman sangat berdampak. Kenapa begitu? Kemarin ketika acara Formula E, ini pihak panitia melibatkan sekitar 200 UMKM untuk bisa melakukan promosi di kegiatan tersebut. Jadi ada dampak tentunya, buktinya dilibatkan UMKM untuk bisa mempromosikan produknya di Formula E. Belum lagi dampak secara ekonomi secara luas di wilayah DKI Jakarta. Ada hotel-hotel yang ini laku, kemudian makan minuman juga laku, transportasi juga berjalan. Ini kan dampak ekonomi dari kegiatan Formula E. Nah, pesan yang saya tangkap dari Formula E itu adalah mengenai energi terbarukan.
yaitu mengalihkan dari energi bahan bakar minyak atau BBM menuju ke energi terbarukan, yaitu energi listrik. Kenapa listrik? Listrik adalah energi yang ramah lingkungan, tidak membuat polusi udara, tidak membuang gas karbon. Dan ini tentunya sangat baik untuk kesehatan masyarakat. Bahkan dunia, teman-teman, kalau semua menggunakan energi listrik. Yang kedua, yang sangat penting adalah terkait mengurangi pemanasan global. Jadi ini penting, teman-teman, karena dunia ini akan menjadi semakin panas kalau energi karbon yang selalu dikeluarkan oleh kendaraan itu cukup banyak. Yang terjadi apa? Akan terjadi lelehan salju di kutub utara. Itu salah satu pemanasan global yang kita rasakan. Nah, inilah teman-teman pesan yang disampaikan di formula itu. Dan saya pikir ini sangat bermaslahat, teman-teman. Pesan yang disampaikan di formula itu yaitu bagaimana menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.